never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Di tengah sorotan media yang terus tertuju pada Megawati Hangestri Pertiwi, bintang voli asal Indonesia yang kini memperkuat Manisa BBSK, klub kasta kedua Liga Voli Turki, kabarnya hadir satu nama yang mulai mencuri perhatian secara perlahan namun pasti, Tuğba Kiara, yaitu seorang penerjemah muda asal Turki yang diam-diam berperan besar dalam membentuk kenyamanan dan kedekatan Megawati dengan klub barunya. Lahir pada 31 Mei 2003 di Turki, Tuğba dibesarkan dalam keluarga Muslim yang menjunjung tinggi nilai pendidikan, adab, dan toleransi. Di usianya yang baru menginjak 22 tahun, Tuğba dikenal sebagai pribadi yang dewasa, tenang, dan religius. Ia menyelesaikan studinya di bidang bahasa dan komunikasi internasional dari salah satu universitas terkemuka di Turki, dan selama masa kuliahnya, Tuğba sempat mengikuti program pertukaran pelajar ke Asia Tenggara, yang menjadi awal ketertarikannya terhadap budaya Indonesia. Takdir pun mempertemukannya kembali dengan Indonesia melalui Megawati Hangestri. Manajemen Manisa BBSK mengontrak Tuğba secara khusus untuk mendampingi Megawati. Bukan hanya sebagai penerjemah, namun juga sebagai pendamping budaya yang membantu proses adaptasi sang oposit yang sedang menjalani musim perdananya di Liga Turki. Beragama Islam, Tuğba segera menjadi lebih dari sekadar penerjemah bagi Megawati. Tak hanya Megawati, para pemain Manisa BBSK pun jatuh hati pada karakter Tuğba. Ia dikenal ramah, ringan tangan, dan sangat menghormati siapapun. Kapten tim Manisa BBSK, Gülsüm Şeyda Alp, bahkan menyebut Tuğba sebagai sosok yang membawa keseimbangan spiritual dalam tim. Ada rasa hormat dan tenang ketika dia hadir. Mungkin karena dia begitu tulus, ungkap Gülsüm. Selain itu, Tuğba juga dikenal sebagai sosok yang cerdas dan tekun. Meski kesibukannya padat mendampingi Megawati, Tuğba tetap meluangkan waktu untuk menulis jurnal pribadi tentang pengalamannya mendampingi atlet asing, yang kabarnya tengah dipertimbangkan untuk dibukukan oleh penerbit Turki. Tuğba memiliki visi besar, menjembatani dunia olahraga dengan kerja lintas budaya dan agama. Ia percaya bahwa perbedaan bukan penghalang, melainkan peluang untuk saling memahami. Aku ingin menjadi suara yang menjelaskan, bukan sekadar menerjemahkan. Tulisnya di akun media sosial yang kini mulai diikuti banyak penggemar voli Indonesia. Pihak Federasi Voli Turki sendiri memuji peran Tuğba dalam mempercepat proses adaptasi Megawati. Beberapa media menyebutkan bahwa keberadaan Tuğba adalah salah satu faktor utama mengapa Megawati terlihat cepat menyatu dengan ritme permainan dan atmosfer klub. Meski bekerja di balik layar, Tuğba Kiara mulai mendapat pengakuan yang layak. Banyak penggemar Megawati dari Indonesia yang mulai mengirim pesan dukungan dan ucapan terima kasih kepada Tuğba melalui media sosial. Tuğba pun dengan rendah hati menjawab, "Saya hanya menjalankan tugas saya dengan sepenuh hati. Megawati orang yang luar biasa, saya hanya membantu sedikit dari perjalanan besarnya." Di dunia yang seringkali keras dan penuh tekanan, Tuğba Kiara hadir sebagai pengingat bahwa kebaikan, kehangatan, dan iman masih punya tempat yang besar dalam olahraga profesional. Dalam diam, ia membantu bintang bersinar lebih terang, dan kini, meski tak mencetak poin di lapangan, nama Tuğba Kiara mulai mencetak tempat di hati banyak orang. Di sisi lain, perjalanan pevoli andalan Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi di pentas voli internasional memasuki fase baru. Usai resmi bergabung dengan Manisa BBSK peserta Kadınlar 1 Ligi atau kasta kedua Liga Voli Turki, Megawati kini berada di bawah komando pelatih muda penuh potensi, yakni Görkem Kazan. Meski baru berusia 30 tahun, Görkem Kazan telah mengantongi rekam jejak kepelatihan yang tak bisa dianggap remeh. Menariknya, Kazan bukan mantan atlet profesional, melainkan jebolan analis statistik yang meniti karier dari balik layar hingga dipercaya menjadi pelatih kepala. Karier kepelatihan Kazan dimulai pada musim 2016-2017 bersama Bolu Belediyespor. Ia kemudian merambah ke klub-klub elit seperti Sarıyer Belediyesi dan Çukurova BSK.
sebelum akhirnya kembali dipercaya menukangi Sarier pada musim 2022-2023. Puncaknya ia bergabung dengan Aydin Buyuk Sehir Belediyespor di kasta tertinggi Sultanlar Ligi selama 2 musim. Kini Manisa BBSK menunjuk Gorkem Kazan sebagai pelatih kepala, menjadikannya sosok termuda yang memegang kendali tim di Kadinlar 1 Ligi musim 2025-2026. Ia akan dibantu oleh 2 asisten, Omer Safa Kocigit dan Tarik Dirgen. Saya sangat senang bisa bergabung dengan keluarga Manisa BBSK. Pengalaman saya di Sultanlar Ligi akan saya manfaatkan sebaik mungkin untuk membawa klub ini ke level lebih tinggi, kata Kazan seperti dikutip dari akun resmi klub. Kazan diketahui mengusung pendekatan pelatihan modern berbasis analisis data. Gaya kepelatihannya ini diyakini akan selaras dengan karakter Megawati Hangestri yang dikenal sebagai salah satu pevoli Asia paling bersinar di Liga Korea musim lalu. Kombinasi Megawati dan Kazan digadang-gadang menjadi senjata kunci Manisa BBSK untuk mewujudkan ambisi promosi ke Sultanlar Ligi musim depan. Tak hanya Megawati Club juga merekrut pevoli asing Tanja Grosser guna memperkuat skuad Gorkem Kazan, juga mencuri perhatian publik karena sosoknya yang karismatik dan aktif di media sosial. Pada 12 Juli 2024 lalu Kazan resmi menikahi Gizem Kocak, mantan finalis Miss Turki. Momen pernikahan mereka turut menjadi sorotan warganet Turki. Di luar aktivitas profesionalnya, Kazan mendirikan Akademi Politik Volleyball yang berfokus pada pengembangan pemain muda lokal, membuktikan komitmennya terhadap masa depan voli di negaranya. Kadinlar 1 Ligi musim 2, 2025-2026 yang akan dimulai Oktober mendatang menjadi tantangan penting bagi Megawati dan Gorkem Kazan. Musim kompetisi ini akan berlangsung selama 5 bulan, dengan target utama menjadi juara dan promosi ke kasta tertinggi voli Turki. Kiprah duet muda ini pun disambut antusias. 2 tokoh muda, 2 semangat baru, 1 tujuan yang sama. Ini bukan sekadar klub promosi, ini bakal jadi tim kejutan, tulis seorang warganet di laman resmi klub. Megawati Hangestri resmi menjadi bagian dari klub Liga Turki Manisa BBSK. Kini, Manisa BBSK pun sudah mendatangkan 1 pemain asing lagi untuk mewujudkan target promosi ke Liga Utama Liga Turki. Lagi-lagi Manisa BBSK membuat gebrakan demi ingin lolos ke Sultanlar Ligi, Liga Utama Turki. Terbaru Manisa BBSK merekrut pemain asal Turki yang sudah berpengalaman di Liga Amerika. Pemain berusia 23 tahun berposisi MB tinggi 195 cm bakal menambah amunisi Manisa BBSK. Megawati Hangestri bakal bermain dengan pemain-pemain berkualitas di KFC Ligi, Liga 1. Dan bukan tanpa alasan Manisa merekrut Mega, memang sudah tahu kualitas Mega di Liga Korea. Dalam media Turki memberitakan Mega catatkan 38-40 poin dalam 1 pertandingan di Liga Korea, dan itu dianggap penyerang paling mematikan. Di sisi lain, Liga Voli Jepang 2025-2026 sektor putri semakin menyala menyusul kepindahan bintang terlarang Korea Selatan. Sebelumnya ada Besti Megawati Hangestri Pertiwi, Giovanna Milana, yang bergabung ke tim Liga Voli Jepang, NSC Red Rockets Kawasaki Milana, merupakan sahabat Megawati saat memperkuat Daejeon Jungkwanjang. Red Sparks pada Liga Voli Putri Korea musim 2023-2024. Milana bahkan sempat mencicipi atmosfer Pro Liga 2024 dengan memperkuat Jakarta Pertamina Enduro. Terbaru, Senin, 21 Juli 2025, Volley Trails mengumumkan penandatanganan bintang voli terlarang Korea Selatan ke tim Liga Voli Jepang 2025-2026. Kejutan pada bursa transfer kembali datang pekan ini setelah bintang voli Korea Selatan Lee Jae-yong akan merapat ke klub Victorina Himeji. Victorina Himeji juga klub yang memiliki catatan cukup baik usai musim lalu. Finish di posisi ke-6. Lee juga akan menjadi rekan setim dari outside hitter timnas voli putri Thailand, Chachu Onmoksri.
kembalinya mantan outside hitter timnas voli Korea Selatan, itu cukup mengejutkan karena dirinya sempat mengisyaratkan pensiun pada tahun lalu karena mengalami cedera lutut. Pasalnya, Lee sudah tak lagi bertanding sejak terakhir bersama tim asal Yunani, PAOK pada musim 2021-2022. Lee sebenarnya sempat akan bergabung bersama Gwangju AI Paper Savings Bank pada Liga Voli Korea musim 2023. Namun situasi tersebut batal terwujud karena kritik publik mengingat Lee Jae-yong dan saudara kembarnya, yakni Lee Da-yong, terlibat perundungan saat berada di sekolah menengah. Lee bersaudara dilarang Federasi Bola Voli Korea Selatan untuk berkecimpung di kompetisi maupun tim nasional dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Mereka dihukum ketika berada di puncak popularitas saat membela Incheon Hongkook Live Pink Spiders pada tahun 2021. Meski selama 4 musim hiatus, Lee Jae-yong masih mendapatkan tempat untuk melanjutkan karir bola voli di kompetisi elit. Selain itu, bintang bola voli putri Asia Tenggara juga akan meramaikan panggung Liga Voli Jepang musim 2025 sampai 2026. Never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.